Datang lagi Baba Remover dengan keluhan ini tidak mau panas. Jadi temperaturnya tidak mau naik gitu. Jadi ditungguin berjam-jam juga sampai seharian ini tetap temperaturnya tidak mau naik. Ini ke tabungnya juga tidak ada tanda-tanda hangat ataupun panas sama sekali gitu. Nah, lanjut kita akan bongkar. Ini bagian sini ada hitam bekas terbakar, dan setelah saya buka bagian termostatnya juga ini ada bekas hitam gosong. Nah, bekas terbakar. Nah, mungkin bagian dari termostatnya tadinya ada yang terbakar. Dan ini juga ini sudah tidak orisinil, ini bekas gantian relay. Nah, ini bekas gantian relay teknisi sebelumnya. Nah, ini setelah diganti relay ini ternyata masih tetap tidak mau panas gitu, dan akhirnya dia nyerah dan dikirim ke sini. Nah, sebelum kita eksekusi ini bagian termostatnya, kita akan pelajari dulu fungsi dan sistem kerja dari termostat gitu. Nah, seperti yang kita tahu, yang berawalan dari termo itu pasti berhubungan dengan suhu gitu, karena pengertian dari termo itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas gitu. Jadi seperti termometer, termos yang kita sering pakai untuk menyimpan air panas. Nah, kalau di handphone kita sering menyebutnya dengan termistor gitu. Dan termostat yang ada di Baba Remover ini menggunakan termostat jenis digital gitu. Jadi bukan termostat baku yang tidak bisa disetting seperti yang sering kita temui di rice cooker atau di dispenser gitu. Itu termostatnya rata-rata tidak bisa diset tinggi dari suhunya gitu. Nah, kalau ini jenisnya yang digital, jadi kita bisa set tinggi dari panas elemen ini, elemen pemanasnya gitu. Jadi kita bisa tentukan seberapa panas suhu yang diinginkan gitu. Karena di termostat digital itu ada yang dinamakan SP atau set value. Nah, dia jadi si suhu itu akan mengikuti set value gitu, meskipun tidak 100% akurat tapi minimal mendekati gitu. Nah, di termostat itu rata-rata ada suhu tertingginya dan suhu terendahnya gitu. Nah, jadi dia akan mengikuti suhu tertinggi dan suhu terendah tersebut yang sudah kita tentukan gitu. Nah, di bagian sini ini ada elemen pemanas dan juga sensor suhu. Jadi dia akan mensensor suhu panas dari elemen ini yang nempel ke tabung, dan suhunya akan diberitahukan kepada mesin atau IC yang ada di termostat ini gitu. Nah, jadi misalkan kita set suhu tertingginya di 100 derajat dan suhu terendahnya di 95 derajat. Nah, jadi setelah dia misalkan posisinya sekarang ini posisi masih dingin karena belum dipanaskan. Nah, dia akan memberitahukan gitu suhu terendahnya ke sini. Jadi misalkan kita set di 95 derajat. Kalau misalkan setelah 95 derajat ke bawah itu dia akan mengirimkan tegangan atau yang kita sebut, misalkan kalau di handphone kita sering sebut dengan enable. Nah, dia akan mengirimkan tegangan 12 volt ke relay ini untuk menghidupkan relay ini dan menyambungkan arus AC. Nah, kalau ini pemanasnya ini masih arus AC gitu, sementara ini termostatnya arus DC. Nah, karena termostat digital sendiri itu ada yang
tipenya tipe AC 220 volt gitu. Dan ini kebetulan ini yang tipe DC 12 volt. Jadi maksudnya hidupnya ini gitu, hidupnya termostat ini gitu. Ya urusan nanti menyambungkan arus AC atau arus DC itu lain cerita gitu ya, terserah. Misalkan ini sebenarnya misalkan jenisnya jenis tipe AC 220 volt, tapi untuk menghidupkan atau menyambungkan arus DC 12 volt bisa gitu. Jadi ini di bagian sininya karena ini di set terpisah gitu untuk yang dihidupkannya, misalkan yang disambungkannya lah intinya. Mau dari arus DC untuk menyambungkan arus AC bisa, kalau jenisnya yang jenis AC 220 volt menyambungkan arus DC 12 volt itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang dijadikan arus putusnya mau arus putus DC mau arus putus AC itu lain cerita gitu. Yang harus kita perhatikan ini jenisnya jenis AC atau jenis DC gitu yang harus kita tahu, karena kalau misalkan terjadi kesalahan misalkan arus DC ini 12 volt dipasangkan AC 220 volt, ini akan mati gitu termostatnya gitu. Dan tadi misalkan untuk menghidupkan elemen pemanasnya, nah setelah misalkan mencapai, misalkan kita set suhu tertingginya di 100 derajat Celcius. Nah setelah mencapai panas 100 derajat Celcius, si sensor suhu ini akan memberitahukan kembali ke bagian mesin atau ke bagian IC-nya bahwa suhu tersebut sudah mencapai titik yang kita tentukan tingginya gitu. Sehingga si enable tadi yang 12 volt yang menghidupkan relay ini akan terhenti gitu, sehingga relay ini akan tadinya tersambung jadi terputus kembali gitu. Jadi dari AC sini arus AC ke sini akan terputus gitu. Jadi intinya kurang lebih si relay ini untuk memutuskan dan menyambungkan ke bagian pemanas gitu, tapi ditentukan oleh si termostat ini gitu, putus nyambungnya gitu. Jadi kurang lebih penjelasan tentang termostatnya seperti itu. Dan kita akan ukur ini apakah enable-nya masih keluar gitu. Ketika posisi elemen pemanasnya masih dingin, kita harus ukur dulu apakah keluar 12 volt. Kalau misalkan keluar, kita coba ganti lagi relaynya. Ini kemungkinan relaynya tidak cocok atau bagaimana gitu. Nah, karena untuk menentukan sebuah relay juga kita harus tahu dulu gitu tegangan enable yang dikeluarkan dari termostat ini berapa volt gitu, sehingga kita mencari relay yang tepat gitu untuk termostat ini. Supaya gampang kita ngukurnya, kita buka dulu ininya, jumperannya. Babar motornya sudah dihidupkan dan ini power supply-nya sudah menyala. Ini kita posisikan di DC pole. Bagian enable-nya yang min sebelah sini, yang plus sebelah sini. Nah itu sudah keluar tegangannya 11,01. Artinya dia kurang, harusnya ini 12 volt. Tapi semoga saja dia bisa menghidupkan relaynya. Nah kita akan coba pasang relay dulu. Nah untuk relaynya kita gunakan yang ini yang 12 volt DC. Ini ada tulisannya kecil 12 volt DC, dan ini 250 volt AC yang 10 ampere. Kita akan pasang dulu relaynya. Dan untuk pemasangannya ini biasanya ini ada kaki nomor 1, 2, 3, 4, 5 kakinya. Nah ini biasanya yang jalur 3 ini ujung sama ujung untuk enable, artinya untuk arus DC 12 voltnya. Dan ini ada dua fungsi kalau relay rata-ratanya gitu, tapi tergantung dari tipe relaynya sendiri. Cuman rata-ratanya dua fungsi. Jadi posisi mati dari sini nyambung ke sini.
Ini posisi mati. Nah, kalau misalkan posisi hidup, setelah tegangan enable ini masuk, 12 volt masuk ke sini, yang nyambungnya dari sini ke sini. Itu supaya tidak salah, bisa teman-teman cek dulu. Ini kasih tegangan ini 12 volt. Nah, nanti akan ada bunyi tek gitu. Setelah bunyi, ukur jalur mana yang nyambung gitu. Nah, terus kasih tegangan 12 volt. Kalau misalkan nyambungnya dari sini ke sini, lepaskan 12 voltnya apakah terputus. Nah, berarti relay itu bagus gitu. Nah, terus setelah ini terputus, nah coba ukur yang satunya lagi gitu, apakah tersambung. Nah, berarti kalau misalkan relay masih seperti itu artinya relay masih bagus gitu. Dan kita tahu tegangan untuk enable-nya sebelah mana dan tegangan arus putus nyambungnya sebelah mana gitu. Kita akan pasang dulu. Ini relaynya sudah saya pasang, tapi masih di jumper karena kakinya kurang pas gitu. Ya intinya yang penting kerjanya sama gitu. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan mau ganti relay dan kebetulan kakinya nggak pas, itu tinggal di jumper. Yang penting cara kerjanya sama gitu. Nah, ini yang merah ini, yang di jumper merah kecil, ini yang arus enable-nya yang 12 volt, ini sama ini. Dan ini yang arus AC-nya yang nanti putus nyambung. Ini yang kabel kuning agak besar karena ini arus AC, makanya saya kasih kabelnya agak besar. 1, 2, dan yang satunya lagi ini nggak usah dipasang gitu. Ini ke kaki sini nggak dipasang juga nggak apa-apa. Ini karena posisi mati, ini posisi relay mati, ini tersambung, jadi tidak dipasang juga tidak apa-apa. Dipasang cuman 4 kaki juga, yang penting bisa memutuskan dan menyambungkan arus AC ini, nah, antara ini sama ini. Nanti kalau misalkan pas 12 voltnya masuk, ini langsung tersambung gitu. Tinggal kita coba pasangkan kembali karena tadi tegangannya hanya 11,1. Mudah-mudahan masih bisa menghidupkan relaynya, arus AC-nya. Ini untuk sensor. Ini tombolnya jadi longgar karena mungkin kena imbas saat terjadi kebakar di dalam. Jadi harus sekalian kita ganti dengan tombolnya. Tapi kita tes dulu ini apakah suhunya naik atau tidak. Kita lihat angka di sini apakah suhunya ada naik atau tidak. Ini sudah mulai hangat ke bagian elemennya. Nah, itu sudah naik 32. Duh, parah banget ini tombolnya, harus sambil dipegangin. Untuk suhu sudah naik stabil, dan ini saya set di 60 derajat Celcius. Nah, dia akan mentok nanti di suhu 60 derajat. Tombol untuk bagian palepnya ini masih bagus, tapi tidak tahu ini palepnya masih berfungsi atau tidak. Nanti kita sekalian cek. Dan tombol inilah yang tadi bermasalah. Ini sebetulnya dari sananya memang sudah dikasih isolasi gitu supaya tombolnya neken, karena memang sudah longgar. Dicopot gini juga udah copot ini gitu. Jadi untuk tombol model gini ini tidak usah diganti satu paket sama stop kontaknya gitu. Berhubung ini tombolnya menyatu sama stop kontak, jadi tidak perlu diganti satu paket. Jadi tinggal kita congkel saja seperti ini, lalu tarik keluar dan copotkan satu persatu kabelnya gitu. Dan tinggal kita nyari yang ukurannya sama dengan tombol ini. Dan ini tombol tipe kotak 4 kaki, ukurannya panjangnya 1,8 dan lebarnya 1,2. Ini saya sudah mendapatkan tombol dengan ukuran yang sama, hanya saja bedanya ini kakinya 3. Nah, sementara yang bawaannya ini kakinya 4. Nah, apakah ini bisa dipasang? Tentu bisa.
Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan dalam nyari tombol dengan ukuran dan kakinya yang sama, sebenarnya ini mau dipasang kaki yang kakinya 2 juga bisa, asal ukurannya sama gitu. Yang penting ukuran besarnya saja sama. Nah, urusan kaki itu lain cerita gitu. Nah, saya akan jelaskan ini perbedaan antara yang kaki 4 dan kaki 3 juga kaki 2. Dan kebetulan yang kaki 2 saya nggak punya, ini punyanya yang kaki 3. Jadi kenapa pabrik ini memberikan tombol dengan kakinya 4 gitu. Sementara sebenarnya yang dijadikan arus putusnya satu kabel aja, misalkan kita putus bagian massa atau bagian strumnya, itu sudah mati gitu si bumper remover ini. Kalaupun mati, ini sebenarnya di beberapa kasus ini yang memiliki elemen pemanas atau yang berhubungan dengan lilitan AC itu pasti ada setrum masuk. Atau sekalipun misalkan memang di sini ada di bagian elemen pemanasnya ditambahkan isolator gitu, jadi untuk pengaman supaya tidak nyetrum ke bagian tabung dan juga ke bagian casingnya, karena ini tabung dan casingnya ini terbuat dari besi, jadi rawan sekali gitu ke bahayanya gitu. Nah, sekalipun ini ada isolator sebenarnya di bagian elemen pemanasnya, hanya saja tetap selalu ada gitu setrum, meskipun strum itu tegangannya rendah tidak sampai membunuh, tapi kita akan kaget gitu. Yaitu kalau misalkan isolatornya masih dalam posisi bagus. Nah, kalau misalkan isolatornya sudah jelek, ini akan membahayakan dan bisa mematikan gitu. Nah, makanya pabrik memberikan tombol yang 4 kaki. Jadi artinya ini putus dua-duanya gitu. Jadi kedua aliran listriknya baik massa ataupun strumnya terputus gitu. Nah, berbeda dengan kaki 3 ya, ini hanya sebelah gitu yang kita putuskan, apakah itu bagian massa atau bagian strum nih, karena di kabelnya kan bisa bolak-balik gitu, jadi kita tidak bisa menentukan mana yang harus kita putusin gitu. Berbeda dengan sistem yang baku yang selalu nancep, atau ini kan pas kita nancepin misalkan terbaliknya, ini bisa yang tadinya yang kita jadikan arus putus misalkan bagian strum ya bisa jadi massa gitu, karena terbalik dalam mencolokkan ke stop kontaknya gitu. Tapi ini juga bisa aman menggunakan kaki 3 ataupun kaki 2 juga bisa aman, asal kita benar di dalam pemasangannya gitu. Nah, ini perbedaannya kaki 3. Jadi sebenarnya yang jadi arus putusnya ini yang 2 ini gitu. Kalau yang satu lagi hanya untuk menghidupkan lampu ini saja gitu. Jadi ini misalkan ini bagian strumnya masuk ke sini, tapi kita butuh juga yang masanya gitu untuk menghidupkan lampu ini. Nah, jadi perbedaannya dengan kaki 3 seperti itu. Nah, sementara yang kaki 2 mungkin tidak ada lampu gitu, hanya arus putusnya saja gitu. Untuk ke lampunya tidak ada gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, supaya ini tidak membahayakan, misalkan yang tadinya menggunakan kaki 4 kita ganti menggunakan kaki 3 ataupun kaki 2 supaya tidak membahayakan, karena ini casingnya besi, ini bisa mematikan. Kita lihat jalurnya gitu. Kita akan lihat ini jalurnya, ini dari input AC-nya langsung dua-duanya masuk ke tombol. Ini yang warna biru sama merah, sementara ini yang kuning hanya arde. Nah, ini yang biru sama merah yang keluaran dari tombol yang dijadikan arus putus dan arus sambung sebelumnya. Nah, ini akan masuk ke sini. Kita akan telusuri dulu yang warna merah. Nah, ini yang warna merah ini langsung masuk ke bagian sini, ke bagian power supply. Nah, di bagian power supply ini dibagi lagi, yang satunya lagi ke bagian termostat yang kemarin kita benerin. Dan ini akan putus nyambungnya di bagian termostat. Nah, dan ini langsung ke bagian elemen pemanas ke sana. Nah, kalau misalkan ini posisi mati, ini akan terputus di sini gitu. Jadi strumnya tidak langsung mabal ke sana ke bagian elemen pemanas gitu. Kalau termostatnya dalam posisi mati atau tombol on off-nya ini dimatikan.
Nah, sementara yang satunya lagi ini yang warna biru ini kalau kita telusuri ini satunya langsung masuk ke sini ke power supply, dan yang satunya lagi ke bagian elemen pemanas, ke sana langsung gitu. Jadi dari sini langsung masuk ke elemen pemanas. Nah, karena kemarin ini di dua-duanya terputus, jadi bisa dikatakan aman gitu, sekalipun ada kebocoran setrum di bagian elemen pemanas gitu. Nah, kalau misalkan sekarang yang mana yang harus kita jadikan arus putus? Tentu yang warna biru yang kita jadikan arus putus gitu, karena ini yang langsung masuk ke bagian elemen pemanas. Nah, jadi ini kita jadikan arus putus, sementara yang merah langsung akan kita jumper gitu. Jadi di jumper misalkan ketika dicolokkan ini misalkan tidak dicabut-cabut juga, misalkan posisi di off, ini langsung masuk ke sini juga, tidak akan ada potensi nyetrum gitu karena akan terputus di sini. Nah, kalau di power supply itu jarang ada kejadian nyetrum gitu. Kebanyakannya itu yang ada potensi nyetrum itu di bagian-bagian lilitan seperti elemen pemanas, ini contohnya kan dalamnya lilitan, atau di bagian dinamo gitu yang biasanya sering ada potensi nyetrum gitu. Itu kalau alirannya aliran AC. Saya akan jumper dulu ini kabel warna merahnya. Kita cabut dan kita potong salah satunya saja ini karena dua-duanya memiliki soket. Ini kita kelupas yang sebelah sininya, nanti kita tempel di sini. Ini sudah beres penjamperannya, tinggal kita pasang saja. Dan buat teman-teman yang mau memakai tombol dua kaki, ini nggak usah dijamper kayak gini. Jadi yang tadinya keluaran dari sini dari tombol yang tadi kita potong, ini tinggal kita masukkan ke sini saja, ke yang bagian input dari AC-nya. Yang ini cabut, nah ganti sama yang tombol keluaran dari AC, langsung sambung ke sini saja gitu. Jadi tidak perlu di jumper seperti ini gitu, karena ini kita butuh kalau yang tombol yang 3 kaki masih butuh untuk menyalakan lampu notif ini gitu. Lanjut kita pasang, ini tinggal masukin lagi ke sini. Tinggal kita colok-colokkan saja. Ini yang merah untuk menghidupkan lampu. Di sini ada tanda warnanya beda, warna agak kekuningan. Dan yang tengah ini yang langsung ke sana. Kalau misalkan terbalik, ini masangnya lampunya akan menyala terus. Dan yang ini yang paling ujung, warna putih, ini yang dari input AC. Ini sudah menyala dan ke sana juga. Tinggal kita pasang dan tes angin. Nah, mudah-mudahan saja ini setelah kita beresin ini tidak ada lagi kendala lain, supaya cepat beres. Kita akan pasang dulu dan nanti kita akan tes bagian anginnya. Kita lihat ini bagian temperaturnya ini naik terus, dan kita tinggal tes bagian anginnya. Ini sudah tersambung ke kompresor dan ada anginnya. Kita tekan tombol start. Nah, berarti ini aman, ke bagian anginnya masih mau naik. Kita coba buang.
Nah, alhamdulillah ini bagian anginnya tidak bermasalah, dan karena ini tidak akan sekalian kita modifikasi. Jika teman-teman ingin sekalian dimodifikasi untuk Baba Remover M3 Angelnya, bisa dilihat di video sebelumnya. Di sana saya jelaskan full dari mulai servis sampai modifikasi. Silahkan disimak. Untuk yang masih kebingungan bisa tanya via komentar, inbox ataupun WhatsApp yang akan saya sertakan di deskripsi. Dan yang gak mau ribet dan ingin saya servis, silahkan chat saja via inbox atau WhatsApp. Terima kasih.